Pekan keempat Premier League akan disajikan dengan big match dari London Utara, yaitu Tottenham Hotspur versus Arsenal, yang akan dibahas di sini di halftime break bersama gue Dave Revli dan juga ada Bang DJ. Itu Bang big DJ. match ya? Spurs lawan Arsenal big match ya? Betul dong. Iya, Big match buat dong, kita salah big match satu. lah ya. Iya. Emang kalau buat tetangga sebelah katanya ayam sayur. Ayam katanya. sayur katanya, ayam gulai. Tapi sebelum kita ngomongin Spurs lawan Arsenal, Iya. ya kan? Ada yang perlu kita obrolin juga nih. Kita harus Apa tuh, bisa Bang bayangin DJ? laga pembuka pekan Southampton lawan Manchester United. Oh Iya iya, kan? betul. Kita kan di sini akan ngebahas ya memang runtutan Iya. Premier League nanti. Itu Bang kita DJ. karena itu justru kayaknya gue jadi ngeri-ngeri sedap tuh, Dev. Kenapa? Ya kalau kalah lagi ya Tapi emang DJ ya, maksudnya dari sekian banyak fans MU yang gua temuin juga di luar gitu, kan emang beberapa temen gue juga banyak yang fans MU gitu. Maksudnya kalaupun nanti MU pun kalah dan sampai membuat apa namanya posisi dari Erik ten Hag pun ya akan dipecat atau ten Hag out, itu ya mereka udah yaudah nggak apa-apa, mungkin emang harusnya out aja deh gitu. Jadi maksud gue untuk match Southampton lawan Man United ini ya dari sisi Erik ten Hag-nya bakal aman atau enggak ya, gue rasa sih ini gue melihat dari POV fans MU Fans di MU ya? luar sana ya gitu. Iya, Ya iya. mereka udah ya udah deh kalau emang misalkan ini ya daripada tapi fans MU lagi pada nggak mental kan? maksudnya Pada mental. mentil tuh. Mental illness, mental illness. Aduh. Iya, lu jangan mikir yang kemana-mana Iya, enggak, dong. maksud gua. Ini kan fans MU. Enggak dong, kan Kalau udah sampai bilang udah terserah deh mau dipecat, wah gua curiga loh. Jangan. enggak. Maksudnya justru kan di match Southampton lawan Southampton ini kan justru menjadi penentuan gitu. Maksudnya Iya. bisa nggak nih si Erik ten Hag ini mengembalikan performa tim dari Manchester United, itu terutama gak usah jauh-jauh deh, main bagus aja atau Nggak bisa. Kalau buat gue, MU harus menang. Bukan cuma harus bagus, harus menang. Lu bayangin ya, dia datang ke St. Mary lawan Southampton, tim Iya, promosi. tim promosi, Yang betul. 3 pekan pertama baru nyetak 1 gol, kalah terus. Iya. Terus lu mau bilang MU harus bagus tapi kalah atau seri? Ya gila kalau menurut gua, ya nggak? Fans MU sih udah tuh lihat tukang Iwan udah iya aja ya kan. Lu ngeri loh, dia udah dari tiap hari gua lihat termenung ya kan. Ya kan? Itu mewakili. Nggak bisa, Dev. Erik ten Hag harus nemuin strategi yang benar, harus bisa memilih pemain yang paling siap, dan memang di otaknya atau di jiwanya gue pengen menang. Lu menang 1-0 aja masih bisa dicela segala macam. Lu harus menang gede. Ya menang lah pokoknya lawan Southampton. Kalau menurut gua ya, Iya. menurut gua ya. Kalau kalah ya kalau gua sebagai pemilik MU sih, iya kan gemes lah Gemes ini. kan? Iya kan? Ya makanya dari itu. Apel yang gemesin, apel lagi kalau bukan MU. Itu lagi Keluar aja. lagi ya kan. Iya loh. Nggak, Ya nggak, masa lu lu kasih apa namanya seri gitu ya, enggak lah, lu Ya harus enggak menang. maksud gua gini. Kita nih udah tau lah Ten Hag nih di MU sudah beberapa tahun dan udah beberapa musim memegang MU gitu. Musim ketiga. Musim ketiga. Dan lu mesti ingat, sejak zaman Ferguson tidak lagi menangani MU, sering Iya. banget pelatih tuh dikasih pintu keluar di musim ketiga. Ya oke. Iya kan? Nah enggak maksud gua apa? Lu dari Maksud- tadi maksud lu mulu, nggak ada maksud. Pokoknya Ya, makanya MU harus menang. Tar dulu gua Gue bukan fans MU nih. Iya, tahu. Iya Gua juga bukan fans Gue capek ngomongin MU mulu soalnya. Kasihan fansnya gitu kan. Enggak gini, at least apa yang Ten Hag lakukan nanti melawan Southampton, menang itu definitely iya dan harus. Harus. Gitu. Karena memang trennya kan MU kan gitu, maksudnya ketika lo berhasil menemukan 3 kemenangan beruntun ya fansnya atau semua pihak ya happy lagi gitu. Cuman poin gue di sini khususnya untuk Ten Hag, dari yang udah kita tahu kan Ten Hag udah 3 musim di MU, tapi Ten Hag belum bisa menemukan komposisi bermain atau filosofi bermain yang jelas untuk MU itu sendiri. Iya, gitu, kalau menurut gue maksud sih gua. emang satu skuadnya MU juga gue nggak ngerti ya. Jangan-jangan emang ada konspirasi dan pemain pengen Ten Hag di PHK ya kan? Mereka main juga sekedarnya aja.
Tapi kalau gue ngeliat ya kemarin waktu MU lawan Liverpool, sebenarnya Ten Hag udah ngerubah starter. Garnacho main di awal. Cuma emang Liverpoolnya lebih gacor aja ya kan. Iya. Ya pokoknya besok entah siapa yang dituntut gue nggak ngerti. Matthijs de Ligt masa dia main starter kalah lagi, ya kan? Ya tambah dia udah sejak di Ajax bersinar, kemudian pindah ke Bayern Munich, ke Juventus, terus masa ke MU tambah hancur. Ya ini kesempatan dan ini kesempatan mahal. Ya kalau buat gua, Ten Hag harus menang. Dia harus pilih pemain MU yang emang pengen nyetak gol banyak aja. Joshua Zirkzee harus bisa cetak gol. Berarti MU harus menang. Iya, Dev. memang betul. Iya, Iya, itu memang harus gitu. Cuman maksud gua yang tadi gue bilang ya harus menang ya harus memang, apalagi kan MU klub gede yang maksudnya ya kita gue pun Iyalah, sendiri syarat sejarah mereka pemilik gelar terbanyak. iya gue pun Masa sebagai kita 3 pekan ngomongin MU mulu? iya kan? makanya gue pun sebagai fans rival pengen ngeliat MU Festival tuh siapa? Chelsea mau deh nggak usah dibahas. Tar dulu. Nggak, maksud gue sebagai fans rival pun pengen ngeliat MU tuh berpotensi lagi, main bagus lagi, main oke lagi Iya. gitu, menangnya banyak. Demi Tapi sepak bola sih emang MU harus kembali ke. iya, tapi kalau misalkan MU cuman bisa menang tanpa ada filosofi permainan yang jelas gitu, maksud gua agak percuma gitu. Maksudnya selain Ten Hag pun ya, maksudnya pelatih-pelatih yang udah lu sebutin tadi yang udah pada dipecat-pecatin itu mereka bisa lakukan itu. Iya. Maksudnya kan tujuan didatangkannya Ten Hag kan ya untuk menciptakan sebuah filosofi bermain gitu. Dari komposisi pemain gua pun tidak ada masalah ya, maksudnya dari transfer atau dari pembelian pemain yang udah didatangkan oleh Ten Hag ya so far udah oke. Cuman kan yang jadi masalah pemain yang akan dia buang gitu loh maksud gua. Tapi kan sekarang kita lagi nggak ngomongin, udah nggak mikirin pemain yang mau dibuang. Iya. Bursa transfer udah close. Ya besok masuk ke lapangan mengawali atau membuka pekan keempat. Yang harus ada di mindsetnya para pemain ini. Semua pemain profesional kan harusnya masuk ke lapangan mindsetnya mesti menang. Iya, itu Iya kan? harus iya. Dan itu harus dilakukan MU. Waktu dia menang lawan Fulham 1-0. Iya. Iya kan? Lawan Liverpool nggak bisa nyetak gol. Ya, Ya kan? Lawan Brighton kalah comeback ya. 2-1. Ya kan? Ya pokoknya ya nggak fans MU. Fans MU kan pasti hari ini udah ya Allah, itu namanya menang kok kayaknya mahal amat sih. Ya kan? Harus menang sekarang. Iya sih. Ya, gua sih berharap Kalau lo pasti berharapnya MU tergelincir lagi kan? Iya. enggak, maksudnya at least lawan bisa memberikan persaingan lah buat Ya. 3 top 3 nih yang katanya Betul. nih musim ini nggak tersentuh nih katanya gitu. Tapi maksud prediksi gue sih MU akan menang lah. gua. Harusnya sih menang ya gitu. Tadi gue bilang harus, lu dari tadi nggak harus. Sekarang gue bilang harus. Emang nih gue udah bahas yang berikutnya deh. Lo nggak, maksud gue di IPL itu klub-klub promosi pun mungkin bisa memberikan kejutan itu. Tapi yang memang poin sampai gua. 3 pekan pertama ini Leicester, Southampton, satu lagi Ipswich, ya kan? Belum. Ya baru Leicester yang sempat seri di laga awal. Nah, habis laga MU Southampton itu 2 pemuncak klasemen, ya kan? 2 tim yang masih sempurna akan turun bertanding tuh, Dev. Iya. Kalau nggak salah Liverpool akan menjamu Nottingham Forest, Betul. sementara Manchester City akan menjamu Brentford, Betul. ya kan? Logikanya sih, Ya. ya itu udah jadi milik tuan rumah karena Betul. Liverpool dan Manchester City main tuan rumah, Main home ya. ya kan? Cuma Liverpool nih akan mendapatkan perlawanan sengit juga dari Forest. Mereka Iya. Nottingham Forest ya, tim asal kota cerita Robin Hood ini datang ke pekan keempat tuh belum terkalahkan loh. Oh iya. Iya, belum terkalahkan. Sekali menang, 2 kali seri. Oh, Seri oke. lawan Bournemouth, Oh, iya kemudian ya kan? Kemudian pekan kedua dia menang kalau nggak salah lawan gue lupa lagi lawannya Southampton ya? Iya Iya kan, Southampton. Terus kemarin mereka seri lagi. Jadi ini akan menjadi laga yang walaupun Liverpool lebih diunggulkan, tapi lengah, ya hati-hati. Ya kan? Kadang-kadang tim yang dianggap lemah justru bisa membalikkan keadaan, mengalahkan tim yang mewah. Tapi kayaknya Liverpool ya menang lah. Ya di atas kertas Di atas ya, kertas. di Ya atas di juga. atas lapangan juga kayaknya Arne Slot. Lala. Itu udah pasti, nggak, maksud gue di atas kertas ya
ini udah menjadi milik City dan juga Liverpool Iya. gitu. Tapi Selama mereka tidak ada yang cedera pemainnya setelah laga-laga setelah internasional laga ya. internasional betul. Gitu sih. Nah, tapi di IPL makanya tadi kenapa gua di MU nggak begitu yakin sama MU karena gua melihat di IPL itu lu nggak peduli peringkat berapapun ketika lu melawan tim gede, tim besar seperti Big Six, ya mereka tidak punya beban untuk kalaupun kalah ya mereka nggak ada beban gitu. Makanya mereka bermain lepas sehingga bisa membuat tim-tim gede ini ya kesulitan gitu. Itu maksudnya poin-poin gue di sini. Nah, sebenarnya bisa aja Nottingham Forest tuh bisa mencuri poin dari Liverpool, even Brentford juga gitu maksud gue. Brentford kemarin menang ya. Iya. Terakhir ya, menang. Dan ini Dev ada yang menarik yang gue tunggu nih Dev. Apa? Cocokologi? Cocokologi. Aduh, iya Sejak Erling Haaland mendarat di Etihad, gimana? Erling Haaland tuh selalu cetak hat-trick di pekan keempat. Dalam 2 musim dan ini kalau dia bisa hat-trick lagi, berarti 3 beruntun. pekan beruntun kan? Gila. Sakti nih orang nih. Iya kan? Sakti nih orang. Moga-moga sih hat-trick lagi sih. Soalnya gue pasang dia di FPL nih. Betul, gue pasang kapten lagi. Jadi kapten. Apa perlu gue triple nih kaptennya? Iya. Lawannya Brentford. Tapi Brentford ya meski secara squad tidak lebih baik dari City. Ya. Tapi tim ini kadang tampil solid ya. Itu dia. Byron Mbeumo, siapa? Mbeumo sama Wissa tuh Wissa, kadang ya, depannya ini duet yang suka selalu mengejutkan itu. Iya, bisa dapat celah aja gitu Itu untuk dia, bisa maksud cetak gua. gol ya. Kalau lini belakang Manchester City agak main-main ya jangan heran loh. Kebobolan kayak kemarin waktu lawan Ipswich kan. Yang baru-baru ya sekitar 7 menit kan sempat kebobolan lebih dulu ya. Iya. Ya tapi harusnya sih Manchester City bisa menang. Tapi yang gue tunggu dari Manchester City itu tadi, apakah Erling Haaland Hat-trick lagi. bisa hat-trick lagi? Kalau dia bisa hat-trick berarti 3 musim beruntun dia cetak hat-trick di pekan keempat, dan 3 pekan terakhir dia bisa cetak hat-trick lagi. 9 gol berarti ya, lebih. Kan udah 10. 7 gol dia. Udah 7 gol. Udah 7 gol. Oh, kan iya yang deh. waktu pekan perdana 10 kan berarti ya? 1. Ya kalau ini Kalau 10. hat-trick ya? Bayangin 4 pertandingan 2 pertandingan. digit kan. Iya kan? Erling Haaland ya. Cuma kemarin dia sempat Ya Allah. nggak nyetak gol tuh waktu lawan Kazakhstan. Norwegia lawan Norway. Kazakhstan 0-0. Iya. Tapi ya udahlah maksudnya Jadi kalau Liverpool menang, City menang ya dua tim ini tetap akan di tetap yang atas, akan di ya tinggal puncak. selisih gol aja nanti yang Iya. Gue sih happy aja ya maksudnya di sekeliling gua nggak ada fans Liverpool dan fans Manchester City juga kan belum serame itu, jadi kalau mereka pun berdua menang gak ada yang berisik gitu maksud gue. lu di gua soalnya nggak ada orang sekitar gimana bang lo di gua. Yang kalau di gua mah banyak berarti lu. Ya Kan at least Allah, gua. Lu mah buka peluang untuk dicelak mulu sih, heran gua. Ya kan maksudnya buat gua gitu, gua nggak Iya. itu. Lanjut dah Bang DJ. Ya lanjut. Chelsea, ya kan. Chelsea ketemu Bournemouth. Ya harusnya sih gua, tapi Bournemouth unik nih Bang DJ. Dia di match terakhir bisa comeback lawan Everton. Betul. Wah, Sempat itu kalah seru 2-0 banget. Sempat kalah 2-0. Iya. Ya Iraola emang pelatih Bournemouth ini kayaknya seperti tidak ada buat Bournemouth tuh kehilangan Solanke nih nggak terlalu jadi masalah di awal musim. Coba deh, kalau nggak salah mereka juga belum kalah juga. Belum kalah kan? Belum kalah. Chelsea udah kalah ya? Udah sekali. Udah kalah sekali. Kan ketemunya juga City. Siapa yang tetep memperkirakan aja, itu? Nah, lu sekarang lu membuka peluang untuk gue bully nih. Ya enggak lah. Nggak jelas. Ya Chelsea nggak bisa nyetak gol lawan City. Ipswich kalah sama City masih bisa nyetak gol. Ya emang Chelsea jeprut kalau menurut gua sih. Iya kali ya. Iya. Ngomong-ngomong nerima soal lagi. Chelsea, kan katanya pemiliknya pecah Oh kongsi iya, nih. Hah? pemiliknya mau ngejual sahamnya karena Iya. pecah kongsi. Ya coba pecah aja kongsi. lo ngobrol-ngobrol, siapa tahu harganya murah lo bisa jadi pemilik insya kan. Allah deh. Iya kali aja. Tapi Chelsea main di Stamford Bridge. Enggak, main away. Main away? Main away. Waduh. Justru makanya ketika gua ngeliat trennya nih agak tricky justru di sini. Bournemouth kemarin berhasil menang away pula. Iya. Main lawan di Everton. Ini benar main away ya? main away bener. Tuh. Oke. Bournemouth versus Iya, Chelsea iya, main iya, away. iya. Terus kemarin pun Bournemouth menangnya away juga lawan Iya. Everton. Ya tapi gini lah, kalau Chelsea yang kemarin seri sama Crystal Palace bisa belajar dari 2 laga atau 3 laga di pekan pertama ini yang membuat Enzo Maresca harusnya udah mulai ini dong ya. Harusnya. Dia kan masa tim gue begini-gini aja nih, ya kan?
Ya moga-moga mereka bisa mendorong Cole Palmer, kemudian Nicholas Jackson, Enzo Fernandez bisa lebih padu, lebih produktif lagi ya. Kalau di atas kertas sih harusnya sih menurut gue sih seri sih. menurut gue seri sih. Tapi ya supaya persaingan di atas juga rame, Chelsea ya kalau mereka bisa manfaatkan peluang-peluang yang ada, bisa create chances dan memanfaatkan itu, harusnya sih Chelsea menang lah. Harusnya ya. Harusnya. Gue juga sebagai fans ya. Yeah. Sebagai fans gue memandang gue nggak jauh beda kayak lo. Ini match bisa aja seri gitu. Bisa aja seri, Karena gue ngeliat dari tren yang sudah dilakukan oleh Bournemouth itu sendiri sama pertandingan yang sudah dilakukan oleh Chelsea, terutama kemarin melawan Crystal Palace di home lo padahal. Nah, ya tapi kan sesama tim London biasanya emang beda. itu dia. ambience-nya. Kalau misalkan ini tensinya tinggi ya mungkin bisa aja seri, atau gue lebih prefer Chelsea menang tipis Chelsea sebagai menang fans. tipis ya? Iya, Oke. seperti itu. Iyalah, moga-moga ya. Gue nggak enak aja nanti Senin, Div mana Div? Ya Allah. Ada, gue nanti ada terus, tenang aja. Gitu Bang DJ. Lanjut Bang DJ ya. Lanjut dong. Ke match yang menjadi puncaknya di match week keempat. Ini ada Tottenham melawan Arsenal. Iya. Kalau nggak salah Dev, di pekan keempat ini, di match week keempat ini ada 2 pertandingan yang melibatkan tim-tim London. Kalau nggak salah sebelum Spurs Arsenal itu ada Fulham lawan West Ham di Craven Cottage. Oh iya benar. Ya kan? Betul. Dan ini juga laga yang agak seru nih. Ya, menurut gue sih walaupun West Ham lebih diunggulkan. Nah, kalau kita berangkat ke Tottenham Hotspur Stadium, Spurs dan Arsenal, kalau di klasemen sementara Arsenal ada di ranking keempat. Mereka belum terkalahkan. Belum. 2 kali menang, 1 Satu kali seri. Sementara Spurs terpaut 3 poin dari Arsenal di peringkat 10 ya, dengan 1 kali menang, 1 kali seri dan 1 kalah. Iya betul. Ya, tetapi kalau lo lihat produktivitas golnya, Spurs lebih produktif dibanding Arsenal. Son Heung-min dan kawan-kawan sudah cetak 6 gol, sementara Arsenal baru bikin 5 gol. Kalau nggak salah gitu ya. Iya. Iya kan. Ya derby North London beberapa laga terakhir memang jadi milik Arsenal sih. Ya. Dan menurut gua musim ini atau di pertemuan pertama ini seharusnya ini juga akan menjadi milik Arsenal. Tapi yang harus digarisbawahi adalah Mikel Arteta harus belajar banyak dari hasil imbang 1-1 di Emirates saat menjamu Brighton kemarin. Menurut gua itu poin yang hilang. Ya. Yang poin yang hilang yang harusnya tidak menjadi kehilangan buat Arsenal. Harusnya mereka sapu bersih di 3 laga awal ini. Dan menghadapi Spurs, ya gua rasa mereka harus segera kembali ke kepercayaan diri yang seharusnya gitu ya. Di depan Kai Havertz ya harus ditopang oleh Bukayo Saka, Martin Odegaard. Gua nggak tahu apakah Trossard akan dimainkan lagi sebagai starter atau kembali ke bangku cadangan. Iya, Gabriel Martinelli yang akan dipasang. Siapa tahu Sterling udah bisa starter. Siapa? Sterling. Sterling udah ke situ ya? Udah. Ya tapi enggak lah kalau Sterling mah. Siapa tahu. Integrasi sama timnya menurut gue Iya sih, biasanya Arteta juga selalu gitu kan. Nah, cuma di barisan belakang ini yang mesti juga fokus untuk para pemain. Kan Declan Rice main absen. Absen. Terus Calafiori juga cedera di Italia. Laga di Nations League kan? Oh, oke. Waktu Italia ketemu dengan Perancis. Ya, sehingga dia harus pulang ke Arsenal. Nggak tahu apakah cederanya tidak berat sehingga dia bisa merumput. Tapi yang jelas lini belakang ini tetap harus konsentrasi penuh gitu terhadap kinerja para pemain-pemain depan Spurs. Ya kan? Son Heung-min, kemudian Richarlison, belum lagi Dominic Solanke gitu kan yang barangkali juga akan menjadi memberi warna lain nih di laga derby ini. Tapi ya tadi gue bilang ini sebenarnya match yang
ya harusnya Arsenal ambil Full point. full point dari laga ini, ya kan? Apalagi ya Spurs juga mungkin gimana ya? Gue ngeliat Spurs tuh kayak dia tuh sebenarnya tim kuat, tapi kadang-kadang emang labil kayak ABG gitu loh. Gimana nih maksudnya? Kadang bisa main bagus, Heeh. kadang ya nggak bagus gitu. Kemarin kan dia kalah ya pertandingan terakhir kalau nggak salah Iya, lawan Newcastle kan. lawan Newcastle. Ya Newcastle memang tim bagus juga, tapi ya gue nggak ngerti ya. Menurut gue sih harusnya kemarin lawan Newcastle nggak kalah sih Spurs. Harusnya kan. Harusnya. Iya, makanya kan gue bilang kemarin pun ya harusnya nih Tottenham bisa apa namanya? Menang tipis lah. Cuman ya Iya. namanya inilah indahnya sepak bola dan indahnya Premier League gitu. Maksud gue mungkin ya sekarang lu bilang ini harusnya bisa full point untuk Arsenal ya. Tapi nanti pada nyatanya ya ini kemenangan untuk Tottenham walaupun tipis ya gitu loh. Iya. Itu. Jadi kalau gue ngelihatnya sih ini big match karena dua anggota Big Six juga sesama dari London Utara. Yang jelas rame. Itu kalau nggak salah hari Minggu ya, jam 8 Minggu, ya? jam 8. Minggu jam 8 ya. Ya. Ya, Kak, gue pengen Arsenal menang. Dan yang gue pengen skornya golnya banyak. Golnya banyak. Ya 3-2 mungkin. Ya kan? Tapi kalau kebobolan 2 ya mikir lagi sih. Lini belakangnya Iya, iya. Arsenal. Ya apalagi kalau benar Calafiori belum bisa diturunkan karena cedera. Ya memang agak tricky sih untuk Arsenal ini gitu. Maksudnya sekarang untuk Arsenal 3 poin pun kadang itu belum cukup gitu loh. Kadang lo harus bisa selisih di satu match ya, harus bisa selisih 2 gol atau 3 gol karena pesaing lo Liverpool sama City kalau menang ya skornya gede-gede. Tapi Arsenal kan di jelang akhir musim lalu kan juga sering menang besar sih, Dave. Iya, Musim lalu di jelang akhir kompetisi mereka juga sering, malah selisih gol mereka jauh lebih bagus dari City hari itu. Maksudnya sempat ketinggalan terus ngejar kan. Iya, Cuma iya. gitu. Jadi kalau menurut gue Arsenal ya ya gue berharap sih Kai Havertz sama Bukayo Saka bisa Cetak gol. iya bisa menjadi opsi untuk Arteta bisa mendapatkan gol. Dan kenapa gue bilang Arsenal wajib menang? Karena pekan depannya dia ketemu Manchester City. Itu yang seru sih maksudnya. Jadi kalau misalnya dia sampai kalah, Heeh. ini kan sekarang udah ketinggalan 2 poin. Dengan asumsi tadi City bisa mengalahkan Brentford, kalau ini kalah kan selisih 5. Nah kalau nanti kalah lagi kan selisih 8. Iya kan? Iya, Kasihan fans Arsenal nanti barengan sama fans Chelsea dan MU. Enggak lah, enggak usah Sempit disama-samain. goanya di mana-mana ini udah. Hah? Nanti kan ini Declan Rice nggak tahu nih Declan Rice kan dia kemarin double kartu kuning kan. Kalau double kartu kuning tuh Bisa main apa enggak gitu ya? iya. Iya. Gua nggak tahu kalau strike kartu merah kan 3 match tuh. Kalau misalkan ini harusnya sih lawan City Declan Rice bisa main. Tapi sih lawan harusnya. Spurs bisa main nggak? Enggak. Enggak ya? Nggak Padahal bisa. kemarin dia di tim nasional Main bagus ya. cetak gol gawang Irlandia. Kan Inggris menang 2-0 tuh. Iya, iya. Nah, salah satunya golnya Declan Rice kenceng tendangannya tung. Masuk. Oke. Nah, laga penutup itu yang paling gue nantiin sih. Iya. Wolves lawan Newcastle. Kenapa emang? Enggak sih, sebenarnya gue cuma pengen nunggu Sandro Tonali Oh, main lagi apa enggak ya kan. Kan setelah hukuman ya. hukuman. Hukuman. Dia kemarin main di tim nasional Italia dan menjadi buah bibir waktu Iya. ngelawan Prancis. Dia menjadi jangkar yang cukup kuat untuk lini tengah Italia gitu kan. Ya moga-moga Tonali bisa main. Newcastle juga. Kalau Newcastle menang kan rame. Newcastle juga belum kalah loh. Dia 2 kali menang sekali seri kan. Newcastle, oh iya belum Iya belum kan? kalah dia. Belum kalah kan. Gue mau WhatsApp Virzi dulu abis ini. Ya udah. Ya kan? Yaudah selagi lu WhatsApp ini kita udah overtime juga nih Bang DJ nih. Overtime. Iya. Ya kalau ngomongin Liga Inggris emang nggak cukup sih sebenarnya. Emang benar betul. setengah Makanya kayaknya udah cukup sampai di sini jam. gitu. Iya. Maksudnya Jangan nanti- lupa Liga Inggris pekan keempat. Betul. 14 September 18.30. Iya. Southampton lawan Manchester United. Moga-moga MU menang ya. Fans MU doa yang banyak, doa yang kenceng. Kalau lo kalah lagi, gue bosen ngomongin MU mulu tiap minggu. Hah? Ini produser nyuruh ngomong MU, capek. Yaudah, kalau gitu sampai jumpa di halftime break selanjutnya. Bye.